Hey, feeling good, like I should. Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini dengan tema Talk with Senpai, saya akan ngobrol dengan seorang senpai yang merupakan sensei juga, seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Bandung dan merupakan lulusan S2 di salah satu kampus yang ada di Jepang. Kita akan tanya-tanya seputar beasiswa, hidup di Jepang, kerja part-time-nya selama di Jepang, dan bagaimana sih kuliah di Jepang. Oke, inilah Tania Adielita. Halo, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Teh, coba kasih tahu dulu nih, Teteh tuh kuliahnya di jurusan apa, di mana kampusnya? Oke, saya dulu S1-nya lulusan Universitas Katolik Parahyangan, jurusan S2-nya Ritsu Meikang Asia Pacific University, Jepang. Jurusannya Innovation and Technology Management, bagian dari MBA program. Oke, saya ingin tanya fokus ke S2-nya ya, karena menarik tuh, S2-nya kan di Jepang. Ini juga melalui beasiswa ya. Nah, beasiswanya itu dari mana ya? Sebenarnya aku ada dua macam endowment ya. Endowment itu ya semacam beasiswa atau bantuan. Yang pertama dari universitasnya sendiri, itu namanya tuition reduction. Jadi dapat diskon. Terus kemudian untuk biaya hidupnya itu saya juga dapat beasiswa dari JASSO, salah satu institusi beasiswa di Jepang. Jadi ada dua bantuan finansialnya itu. Proses pendaftaran beasiswanya itu seperti apa? Saya daftar dulu di universitasnya, jadi daftar dulu di Ritsumeikan-nya. Nah, ternyata Ritsumeikan itu bekerja sama dengan banyak institusi beasiswa untuk living cost. Nah, jadi memang harus daftar dulu ke universitasnya. Kalau keterima, baru bisa apply buat living cost scholarship-nya gitu. Jadi beasiswa untuk living cost-nya itu memang berhubungan lah gitu dengan si universitasnya. Jadi bukan terpisah gitu. Oke, pembiayaan beasiswanya itu diberikan 100% atau ada porsi-porsinya, nggak 100% gitu? Diskonnya saya dapat 50% diskon untuk tuitionnya. Terus kemudian living cost-nya itu saya dapat 65.000 yen per bulan gitu. Jadi kalau yang dari universitasnya saya nggak dapat dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk potongan. Kalau untuk living cost-nya itu saya dapatnya dalam bentuk uang yang kemudian mereka transfer ke rekening bank gitu di waktu Jepang per bulan gitu. Kriteria penilaian untuk mendapatkan porsi beasiswa itu seperti apa, Teh? Terus terang kalau kriteria pastinya saya nggak tahu ya, karena itu kan mereka tuh yang punya kriteria ya. Jadi waktu itu syaratnya untuk dapetin tuition reduction itu kita kirim research proposal. Jadi kita harus benar-benar secara eksplisit itu menyebutkan kita tertarik sama apa, gitu ya, sama jurusan yang mana. Terus kemudian riset proposalnya itu mau apa gitu. Nah, si riset proposal ini nantinya si pihak universitas itu bakalan ngasih ke profesor yang bersangkutan dengan tema gitu ya. Nah, nanti si profesor yang bersangkutan itu yang menilai. Nah, waktu itu sih di angkatan saya itu ada 17 orang yang diterima di program S2-nya. Di antara 17 itu rata-rata dapatnya 50, ada yang 80, dan ada juga yang 100. Nah, yang 100% ini, saya nggak tahu ya kenapa bisa dapatnya itu, persisnya itu nggak tahu gitu. Tetapi dia udah lama banget tinggal di Jepang. Jadi sebelumnya itu dia udah tinggal di Jepang. Orang asing ya, orang Amerika waktu itu yang sudah beberapa tahun tinggal di Jepang, terus kemudian mengajar bahasa Inggris di Jepang, S1-nya tapi di Amerika gitu. Nah, kemudian dia juga bisa bahasa Jepang. Nah, waktu itu saya emang ditanya juga sih ya, apakah bisa bahasa Jepang, terus kemudian ditanya levelnya. Sedangkan saya belum pernah tes bahasa Jepang ya, yang JLPT itu belum pernah. Jadi kemungkinan orang-orang yang bisa ya, atau ada JLPT-nya, dan mungkin di level tertentu gitu. Nah, itu bisa mendapatkan diskon yang lebih besar gitu. Karena rata-rata yang dapat diskonnya 80 terus 100 itu biasanya yang memang sudah fluent Japanese gitu. Jadi udah lancar bahasa Jepang dan udah pernah tes. Nah, ada satu lagi yang dapat 100% juga, itu dia dari Thailand.
yang kebetulan S1-nya di Ritsumeikan ya, mungkin ada keistimewaan ya karena alumni ya, alma mater gitu ya. Dia juga fluent Japanese gitu, karena kan S1 di Ritsumeikan itu wajib untuk belajar bahasa Jepang dan tes ya JLPT gitu. Ya kemungkinan sih itu ya. Jadi ada unsur alma mater yang sama kemampuan bahasa Jepang gitu. Gitu. Ada juga sih yang nggak dapat tuition reduction ya. Jadi dari 17 itu kalau nggak salah dulu ada 4 orang apa 5 orang yang nggak dapat gitu. Sisanya dapat semua, cuman variatif gitu. Dari 30%, 50, 80, terus 100 itu levelnya seperti itu gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lengkapnya bisa cek website resmi Ritsumeikan dan Jaso, linknya ada di deskripsi video ini. Next, pertanyaan berikutnya. Kenapa Jepang menjadi negara pilihan Teteh untuk lanjut kuliah? Oke, sebenarnya ada alasan personal, ada alasan yang bukan personal. Jadi kalau alasan personal itu saya itu sempat ikut kursus-kursus pendek gitu waktu itu di Jepang. Dan waktu itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, zaman dulu itu kayaknya Indonesia sama Jepang tuh bedanya jauh banget lah gitu ya. Jauh banget gitu. Jadi dari penampilan, dari teknologi itu jauh banget. Jadi apa yang ditunjukin sama ibu saya di foto-fotonya, terus kemudian apa yang dibawa pulang waktu itu semuanya tuh kayaknya tuh dari planet lain gitu. Jadi wah ini keren banget nih gitu. Terus suatu saat saya mau ke sana juga gitu itu. Terus kemudian saya kerja di perusahaan Jepang waktu itu sempet. Di situ juga semakin tuh kuat tuh kultur apa gitu dan lain-lain sehingga ya makin kenceng aja tuh gitu ya pengen belajar dari Jepang. Terus kemudian yang terakhir itu yang bukan alasan personal itu adalah jurusan. Nah, jadi emang waktu itu kebetulan perusahaan Jepang itu posisi saya tuh berkaitan sama quality. Nah, quality-nya spesifik berkaitan sama lingkungan gitu ya. Dan terus saya sempat beropini terhadap apa yang terjadi di perusahaan itu gitu. Saya sebenarnya sempat ya mengagumi gitu ya betapa mereka serius banget gitu mau memproduksi sesuatu yang ramah lingkungan. Sedangkan untuk memproduksi sesuatu yang ramah lingkungan itu investasinya tuh besar banget gitu ya. Kok mereka mau sih gitu. Terus udah gitu Jepang juga dikenal sebagai negara yang bersih banget, yang budaya bersihnya mungkin nomor satu ya di dunia gitu ya. Mungkin salah satu yang terbersih lah di mana-mana gitu ya. Terus kemudian pengelolaan sampahnya juga yang paling mutakhir gitu. Jadi saya mau belajar tentang manajemen, inovasi, dan lingkungan gitu. Nah, itu tuh kebetulan ada gitu jurusannya gitu di Ritsumeikan itu gitu. Jadi pas banget tuh gitu. Akhirnya ya bersambut lah gitu. Nah, untuk memilih jurusan S2 nih di luar negeri itu terutama di Jepang gitu. Tipsnya itu apa Teh? Kira-kira kita sebenarnya harusnya memilih yang kita butuhkan, yang kita suka atau yang selinier banget sama jurusan S1 kita, atau mungkin cari aja nih yang sedikit peminatnya biar saingannya dikit. Berarti gini, kita akan belajar nggak menggunakan bahasa ibu gitu ya. Menggunakan bahasa ibu aja, sekolah itu kan susah ya. Ini plus gitu, bukan bahasa kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngejalanin yang susah tapi kita suka, biasanya kita nggak akan nyerah, nggak mudah nyerah lah. Kuliahnya pakai bahasa Inggris ya Teh? Jadi kalau yang di Bepu itu kebanyakan emang kelasnya bahasa Inggris, terutama untuk yang S2-nya. Kalau yang S1 dia 50-50 gitu. Jadi dia ada program yang bahasa Inggrisnya dan ada yang program bahasa Jepangnya. Nah, yang program bahasa Jepang ini memang kebanyakan orang Jepang yang sekolah di situ. Nah, kalau yang bahasa Inggris itu memang kebanyakan international students. Jadi mereka emang kayak misahin gitu. Tapi ada juga satu dua gitu ya, anak Indonesia dulu ada kok yang sekolahnya itu Japanese base, jago banget bahasa Jepangnya gitu ya. Dan sebaliknya gitu, ada juga anak Jepang yang sekolahnya atau ngambilnya itu English base. Kalau dosennya sendiri nih, kebanyakan dari orang Jepang atau justru banyakan dari orang asing? Baik S1 maupun S2 itu dosennya campur. Jadi ada yang orang Jepang, banyak juga yang orang asing. Dulu di kelas saya tuh ada beberapa mata kuliah yang dosennya orang Jepang,
tapi nggak sebanyak yang asing, justru banyak yang asing. Mungkin banyak yang belum tahu nih lokasi kampus Ritsumeikan itu di mana ya? Nah, jadi di Jepang itu ada universitas swasta namanya Ritsumeikan University. Itu sudah cukup lama ada di beberapa lokasi. Nah, terus kemudian mereka memunculkan international program, ditambahkan namanya Ritsumeikan Asia Pacific University, karena itu memang program yang berbeda gitu ya sama yang lain. Jadi ini bilangnya APU ya, Asia Pacific University, support penuh sama si Ritsumeikan ini, Ritsumeikan University. Nah, untuk yang APU ini itu adanya di Beppu, kota kecil sebenarnya. Beppu ini lokasinya paling selatan di bagian Jepang. Jadi agak jauh sih dari kota besarnya, agak jauh.